mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, kita masih di tema doa Bapa kami, tema besar kita. Dan kita sampai pada kalimat, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di pertemuan yang lalu, saya mengemukakan bahwa kalau Tuhan Yesus mengajarkan kalimat dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti yang tertulis di Matius pasal 6 ayat 12. Berarti bisa dipastikan kita dilukai. Bisa dipastikan kita dirugikan. Bisa dipastikan kita dimusuhi. Bisa dipastikan orang berbuat kesalahan terhadap kita. Dalam hal ini kita berpikir dengan rela dan rendah hati bahwa orang memiliki hak untuk bersalah. Sebab manusia diberi kehendak bebas dan kita berhadapan dengan manusia-manusia di sekitar kita yang diberi kehendak bebas. Di dalam kehendak bebasnya dia berhak berbuat salah. Dan kita menjadi korban dari kesalahan tersebut. Maka saya katakan pada pertemuan yang terdahulu, kita harus menjadi korban, bukan menjadi pelaku. Mungkin kata harus tidak disukai, tetapi kita tidak bisa menghindari sebab Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kalimat ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti pasti ada orang yang berbuat kesalahan dan kita menjadi korbannya. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi pencobaan-pencobaan yang dialami manusia. Itu berarti kita pasti mengalami pencobaan. Kalau Alkitab mengatakan agar kita bertekun dalam penderitaan, berarti kita pasti mengalami penderitaan. Nah, saudaraku, kalimat ini memang tidak kita sukai dan memang mungkin Anda tidak pernah dengar. Sekarang saya perdengarkan bahwa kita pasti dilukai, disakiti, dirugikan, dimusuhi. Dan orang berbuat salah, kita menjadi korbannya. Kita harus menerima dengan lapang bahwa manusia berhak berbuat salah. Sama seperti kita juga berhak berbuat salah. Tetapi kita tidak menggunakan hak kita untuk berbuat semau kita. Kita tidak memilih berbuat salah. Kita berhak berbuat baik dan kita harus memilih apa yang baik. Tetapi orang lain, saudaraku, kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mendesain orang lain. Dan kenyataan yang tidak bisa dihindari, orang berbuat salah dan Tuhan menempatkan kita sebagai korban. Nah, Anda mulai tidak suka mendengar kata Allah menempatkan kita sebagai korban. Oh, saudaraku, kita harus melihat dengan perspektif yang benar. Seperti yang saya kemukakan pada pertemuan terdahulu, bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada keadaan di mana kita menjadi korban dari perbuatan salah orang, itu proyek yang luar biasa. Mengapa luar biasa, saudaraku? Yang pertama, kita mau dilatih. Kita sedang dilatih untuk memiliki kualitas diri
seperti yang dimiliki oleh Yesus. Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil, disakiti, dilukai, difitnah. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang sangat menyakitkan, perbuatan keji orang-orang terhadap dirinya. Tetapi Tuhan Yesus bisa mengampuni mereka. Kalau kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kalau kita mau serupa dengan Tuhan Yesus, tidak bisa tidak kita harus mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak ada jalan mudah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sebab untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita harus menjalani hidup seperti hidup yang Dia jalani. Dan di antara jalan itu adalah menjadi korban dari kejahatan manusia. Korban dari kesalahan orang. Barangkali ada yang berkata, wah, kalau begini tidak enak ya Pak jadi orang Kristen. Ya, tinggal bagaimana Anda memandang, dari perspektif mana Anda memandang. Justru itu enaknya. Sama seperti kalau seorang murid atau mahasiswa yang serius mau pinter, dia akan berkata, Pak, mana PR-nya? Ada PR Pak minggu ini? Sebab dengan PR itu dia berlatih, dia belajar. Ada guru-guru yang tidak mau muridnya menghabiskan waktu untuk main game misalnya, atau jalan-jalan yang tidak ada tujuannya. Libur beberapa hari, guru kalau ini mata pelajaran matematik memberi soal. Ya, soal. Kalau murid yang baik akan berkata, yes. Soalnya jumlahnya 100 dalam 3 hari. Dari 1 hari bisa menyelesaikan 30 sampai 35. Yes. Tetapi murid yang tidak mau pintar berkata, Bapak ini tidak suka kita senang. Nah, saya ini kan guru, dosen, saudara, ya. Saya juga melihat mahasiswa yang memang serius mau belajar dan tidak. Misalnya saya memberi tugas laporan membaca, memberikan laporan nanti. Misalnya bab 9 dan 10 ya. 9 dan 10. Lalu ada anak yang seperti bercanda. Dia tidak suka 2 bab, maunya 1 bab. Waduh Pak, sedikit amat. Oh kalau begitu sampai bab 12. Oh enggak Pak, sampai bab 12. Oh enggak, kita hanya berbicara sampai bab 12. Dan saya ketok palu. 9, 10, 11, 12. Tadi Bapak sampaikan sampai 12. Hal seperti ini sudah pernah terjadi entah 1 kali, 2 kali atau lebih, saudara. Ya. Kalau mahasiswa yang mau belajar, tugas membaca itu baginya menambah pengetahuan. Bukan siksaan. Nah, kalau ada mahasiswa yang merasa tersiksa, ya memang ya tidak serius mau pinter. Hanya mau dapat nilai, lulus, memberi gelar, tapi tidak berkualitas. Tuhan mau kita menjadi berkualitas.
Kalau ada seorang murid yang bertanya kepada guru matematiknya, "Bapak ini pinter banget ya. Bagaimana ya Bapak bisa pinter seperti ini?" Jawabnya adalah, latihan dan carilah soal yang paling sukar. Latihan matematik dan carilah soal yang paling sukar. Kumpulkan bank soal, kerjakan, lalu cari yang paling sukar. Supaya kalau ada soal-soal yang lebih mudah atau soal yang mudah menyelesaikan, karena biasa menyelesaikan soal-soal yang sulit. Jadi pinter. Sama seperti orang kalau mau cakap berenang, jangan berenang di kolam renang yang dalamnya hanya 120 cm. Tapi berenanglah di lautan yang berombak sampai tingginya 2 meter. Ya bisa mengayun di tengah-tengah ombak. Bahkan ada orang yang bisa berenang sekian kilo, bisa melintasi selat. Saya tidak ahli renang, tapi saya bisa berenang. Saya perhatikan ada orang yang kalau berenang sampai dasar kolam renang terus. Wah, menakjubkan juga ya. Tetapi masih kalah dengan pencari mutiara di laut. Dia bisa masuk ke laut dalam, entah berapa menit. Saya juga tidak habis pikir bagaimana cara dia bernafas. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena berlatih terus. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, latihannya bukan hanya dimusuhi dengan bertemu orang yang membuang muka, tapi bertemu dengan orang yang membuang ludah, sampai diludahi. Apanya Pak? Muka kita. Seperti Tuhan Yesus diludahi juga mukanya. Dan ia bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan jadi pelaku, jadilah korban. Dan terimalah pelaku itu sebagai desain Allah. Memang Allah mengendaki demikian. Berarti pelaku tersebut adalah berkat bagi saudara. Seorang petinju hebat harus membayar sparring partner untuk menjadi seorang petinju hebat. Berapa kita berani bayar orang yang mau memusuhi kita atau orang yang sedang memusuhi kita, agar kita bisa meniru, mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau saudara berkata, wah nggak enak dong Pak, justru itu enaknya. Itu berkat kekal. Ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang yang berkesalahan dan kita menjadi korbannya. Yang kedua, bahwa orang yang dikirim Tuhan memusuhi kita, atau diizinkan Tuhan maksudnya memusuhi kita, itu adalah proyek. Kalau dia ketemu orang jahat, dia celaka. Dia bisa masuk neraka, dia bisa bertambah jahat. Tapi kalau bertemu dengan kita orang percaya yang membalas kejahatan dengan kebaikan, yang mendoakan orang yang menganiaya, kita melepaskan berkat. Seperti Stefanus melepaskan berkat. Dari berkat yang dilepaskan oleh Stefanus, apa yang terjadi saudara? Saulus bertobat. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, saudara, ketika Stefanus dilempari batu, ini luar biasa. Stefanus mati. Tetapi sebagai berkatnya, di Kisah Rasul pasal 9 itu, menjawab doa Stefanus, Saulus bertobat. Tuhan mengunjungi Saulus dan Saulus bertobat. Ketika ia rebah ke tanah, ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara, ini luar biasa. Mengapa? Doa dari Stefanus membuat membuat Saulus yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus tersebut bertobat. Saulus yang mengakibatkan Stefanus mati ini bertobat, saudaraku. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kalimat yang dikatakan oleh Stefanus dalam doanya, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Loh, ini seiring dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami aniaya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan orang yang berkesalahan, di mana kita menjadi korbannya, ini proyek. Ketika Tuhan berkata, kau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu, itu berarti pasti ada penganiayaan. Itu pasti ada perlakuan tidak adil. Itu pasti ada perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita, ya kan? Itu proyek. Anda melepaskan berkat untuk orang yang menganiaya saudara, menganiaya kita. Mudah mengucapkan, mudah mengkhotbahkan, mudah menyambut dan merespon khotbah seperti ini dengan kata amin. Tetapi sulit, berat untuk bisa melakukannya. Tetapi berkat kekal ini menjadi harta abadi. Saudara, saya belajar, masih belajar, sedang belajar, dan akan terus belajar. Saudara juga sudah diajar Tuhan, sudah belajar, sedang belajar, dan akan belajar terus. Kalau cara kita merespon orang yang menjahati kita selama ini keliru, sehingga berkat Tuhan itu berlalu, mulai sekarang jangan berlalu. Biasanya orang kalau berdoa itu minta berkat. Kasihan ya orang-orang Kristen yang pikirannya masih orientasinya pada berkat jasmani. Berkatnya berkat-berkat fana. Kalau berkat fana artinya pemenuhan kebutuhan jasmani, iblis bisa beri. Tapi kalau berkat kekal itu tidak bisa diberikan oleh iblis, hanya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Baiklah anakku, ku jawab, ku dengar doamu, ku jawab. Besok ketemu orang yang menyakiti saudara, merugikan saudara, melukai saudara. Lalu apa reaksi kita? Yang ku minta berkat kok yang datang begini loh. Nah itulah berkatnya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kalau bangsa Israel berkat berakah, the power of life, kuasa hidup. Orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi bagi orang percaya yang orientasinya adalah langit baru, bumi baru,
menjadi serupa dengan Yesus, berkat bagi orang percaya adalah keserupaan dengan Yesus. Maka keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Kalau cara pandang kita belum tepat, tidak tepat, tidak mungkin kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Tidak mungkin. Tapi kalau cara pandang kita benar, saudaraku, kita bisa. Makanya indah sekali saudara ya, belajar firman Tuhan seperti yang saya sampaikan ini. Ya. Luar biasa bukan? Membangun paradigma atau cara berpikir yang baru. Sebagai orang percaya yang ikut Yesus, Tuhan mau agar kita mengikuti jejaknya. Kalau kita ikut jejak Tuhan, kita akan dibawa di lorong dan jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan di antara lorong-lorong itu adalah perlakuan orang yang jahat terhadap kita. Kita dilukai, kita disakiti, kita dirugikan, kita difitnah, kita dicolimi, kita dibuli. Kita memandangnya ini sebagai berkat. Sementara kita melatih diri untuk merespon keadaan itu seperti respon dan reaksi Yesus menghadapi keadaan tersebut. Jadi ketika Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku, artinya mereka harus belajar hidup seperti hidup yang kujalani. Dan kalau mereka belajar hidup seperti hidup yang kujalani, mereka harus memasuki lorong yang juga kujalani. Jalan-jalan yang juga kujalani. Jalan terjal yang aku jalani, mereka juga harus menjalaninya. Sebab hanya dengan cara demikian aku bisa mengajarkan hidupku. Kalau seorang pelatih renang mau melatih seorang berenang dengan baik, apalagi kalau orang itu adalah misalnya tentara, ya, yang harus cakap menghadapi berbagai medan termasuk lautan. Dia harus dilatih di lautan seperti pelatih yang pernah berlatih juga. Waktu dia berlatih dulu sebelum jadi pelatih, dia juga diajar berenang di ombak laut. Sekarang dia juga membawa orang yang dilatihnya di ombak laut. Tuhan membawa kita di ombak kehidupan ini, saudara. Nah, dari cara pandang yang benar ini, saudaraku, kita tidak lagi bersungut-sungut atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Ya. Terima kasih untuk keadaan ini, Tuhan. Tidak mudah. Tapi kalau kita mau bertumbuh dan menjadi sempurna, bisa. Saya menyampaikan khotbah ini bukan karena saya membaca buku atau karena sekedar ya saya harus berkhotbah. Saya bersyukur karena saya mengalami ini. Ya, jadi sudah jelas yang satu ini, saudara harus mengerti, harus memahami bahwa kalau kita diperhadapkan keadaan di mana kita dilukai, disakiti, dirugikan, menjadi korban dari kesalahan orang, berkat kekal. Karena kita mau dilatih menjadi seperti Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, oh pasti kamu akan mengalami seperti yang Yesus alami. Nah,
Ketika kita diperlakukan tidak adil, dijahati, dilukai orang, kodrat di dalam diri kita ini pada umumnya bereaksi marah. Dan memang sudah menjadi kodrat manusia pada umumnya membalas. Kalau kita orang Kristen, orang percaya, diajar untuk tidak membalas, mengampuni. Tetapi tidak jarang kita walaupun tidak membalas, kita berharap Tuhan membalas. Ini juga salah sebenarnya. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengharapkan kecelakaan orang yang menyakiti, melukai kita. Seperti contoh yang saya tunjukkan Stefanus tadi. Loh, ini kalimat yang luar biasa yang dikatakan oleh Stefanus. Ya. Luar biasa ya saudaraku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini kan berarti Stefanus mengharapkan mereka tidak mengalami hukuman atas perbuatan salah yang mereka lakukan. Dan itu dijawab Tuhan loh dengan pertobatan Saulus. Luar biasa loh saudaraku. Walaupun tentu kemudian Saulus juga harus diproses untuk menjadi seorang yang berperilaku seperti Yesus. Dan kenyataannya, wah, luar biasa penderitaan yang dialami Paulus juga dalam pemberitaan Injil seperti yang dilakukan Stefanus. Kita memang tidak membalas dengan perkataan kita manis berkata Tuhan ampuni mereka. Tapi jiwa, nafas dari doa itu apa? Kalimat yang berbunyi ampunilah mereka mudah diucapkan. Tetapi nafas jiwa yang terkandung di balik atau di dalam kalimat itu apa? Apa? Beberapa kali saya menyaksikan pengalaman saya ketika saya dilukai seseorang. Ini peristiwa sudah lama sekali, belasan tahun lampau. Dan ternyata juga sampai sekarang masih harus belajar. Saya merasa kecewa, terhina oleh seseorang. Dan saya tahu itu salah. Karena saya marah sekali dan ada dendam. Tapi sebelum tidur, berhubung ada firman, ya, kita harus berhenti marah sebelum matahari terbenam. Itu sudah terbenam sebenarnya. Jadi saya menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku ampuni orang ini. Saya tidur. Tapi saya masih gelisah. Di dalam batin saya ada suara, kamu belum mengampuni. Saya bangun lagi. Di hadapanmu ya Tuhan, ku ampuni kesalahannya. Saya tidur. Tapi tidak sejahtera juga, muncul lagi tuh suara, kamu belum mengampuni. Perkataan pengampunan itu tidak ada nafasnya, tidak ada jiwa pengampunan yang benar. Sampai akhirnya saya bangun, saya menangis terseduh-seduh. Aku mengampuni dia Tuhan. Tapi ya, waktu itu seingat saya berkata aku marah Tuhan. Aku marah sekali kepada orang ini. Saya menangis terseduh-seduh. Nah, lebih baik jujur begitu. Lalu kita digarap Tuhan. Ampunilah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Loh, sadar kan? Ampunilah aku yang munafik ini. Sadar. Perlakuan orang yang menyakiti saya waktu itu sebenarnya belum apa-apa dibanding dengan perlakuan orang terhadap saya di tahun-tahun berikut yang lebih
lebih menyakitkan. Jadi kalau ibarat berat itu mungkin baru 10 kilo, belum sampai 150 kilo. Itu tambah hari itu tambah berat, saudara. Sampai titik tertentu ya mati. Kalau sudah mati ya sudah, enak saja, saudara. Ya, terserahlah. Tapi kata terserahlah jangan dibalik itu mengatakan, ntar tahu kamu, awas loh. Kamu tidak akan jauh dari hukuman Tuhan. Tidak mungkin kamu gak dikutuk. Nggak ngomong, tapi pembalasan di pihak Tuhan. Nafasnya itu bukan nafas kebenaran, bukan nafas kesucian, bukan nafas kekudusan yang Tuhan Yesus kenakan. Nafas dunia sebenarnya. Nah, kita melihat bagaimana Stefanus memiliki nafas kebenaran, ya, nafas kesucian yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengharapkan orang yang menyakiti kita itu celaka, di situ kita menghakimi sebenarnya. Dulu kalau saya bicara soal penghakiman, saya berkata, menilai seseorang itu tidak salah. Asal kita tidak menjatuhkan eksekusi atau hukuman. Itu bukan menghakimi namanya. Hanya menilai saja, oh ini salah. Itu bukan menghakimi. Kecuali kita menilai salah lalu kita bertindak sesuatu atau melakukan sesuatu yang mencelakai dia, itu namanya sudah menghakimi. Hakim itu kan menyatakan salah atau benar lalu menyertai dengan hukuman. Saya tahu ketika kita tidak mengharapkan berkat yang baik atas orang yang menyakiti kita, kita menghakimi dia. Ya. Orang yang menyakiti kita dengan perbuatan yang keji, yang kejam, yang jahat, lalu kita gambar dia neraka. Ya biasanya saya nggak mau urusan lagi. Dulu saya pikir itu benar. Nah, saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kok. Tetapi saya tidak mengharapkan berkat atas dia. Nah, kita mesti jujur dengan diri sendiri, saudara. Sampai saya mempersiapkan khotbah ini dan saya berdoa tentunya sekitar pengampunan ini, saudara. Saya baru mengerti. Itu pun ketika saya jam 2 kurang seperempat bangun. Dengan ketakutan yang luar biasa. Karena di dalam mimpi yang begitu jelas, saya menikam seseorang. Untuk kelas saya sudah gak kelas menikam, saudara. Tapi saya menikam orang itu. Dan benar-benar orang itu mati. Mati, udah gak hidup, mati. Tetapi tidak ada orang tahu. Hanya orang curiga. Dan seakan-akan ada orang yang curiganya itu kuat bahwa saya yang menikam orang itu. Jadi ketika saya bangun jam 2 kurang seperempat, saya takut. Ketegangan sebagai pembunuh itu masih saya rasakan. Saya sempat ke kamar mandi, saya pegang handphone, lalu saya membaca berita seorang hamba Tuhan meninggal dunia. Saya telepon jam itu. Jam 2 kurang seperempat, sekitar jam 2 saya telepon. Soal pemakamannya bagaimana dan lain sebagainya. Udah, hati saya sementara tertuju pada masalah itu. Cukup menegangkan masalah ini, masalah hamba Tuhan yang masih muda meninggal ini. Karena saya berharap dia tidak meninggal.
yang punya anak-anak, aduh, yang masih remaja. Duka cita karena saya sempat meratap juga mendoakan, walaupun saya tidak meminta Tuhan, memaksa Tuhan menyembuhkan, tapi saya minta beri kesempatan Tuhan untuk kemuliaan-Mu kok. Tapi Tuhan mengizinkan atau mengendaki dia meninggal. Karena saya harus bicara lama, saya ke kamar, ke restroom, saya tutup pintu supaya istri saya tidak mendengar. Karena udah pagi takut, karena belum siang takut istri saya terganggu. Keluar dari kamar mandi, itu ketegangan gak hilang. Loh kok gak hilang ini? Kok aku takut? Saya berlutut saudara. Saya berlutut sampai subuh. Ya, berlutut, saya merenung. Ya. Sampai suara keras dari masjid yang 3 rumah di sebelah kiri rumah saya terdengar. Jadi itu subuh kan? Saya berlutut. Tuhan mengajar begitu. Ketika kamu menilai seseorang sudah tidak layak masuk surga dan kamu tidak berusaha atau tidak berharap keselamatannya, kamu membunuh dia. Bayangkan saudara. Wah, saya baru, wah begitu ya, kamu menghakimi dia. Wah. Kan kita berpikir orang jahat begini nggak pantas masuk surga. Dia menjahati saya, enggak apa-apa, tidak kubalas. Tapi kamu tidak layak masuk surga. Nah itu, saya belum memiliki nafas jiwa Tuhan Yesus di sini sebenarnya. Saya membunuh. Saya tidak mengharapkan, oh dia dikutuk. Tapi saya tidak mengharapkan dia masuk surga juga. Nah, terserahlah Tuhan. Tetapi di hati kecil saya mengatakan dia tidak layak masuk surga. Biar aja nanti. Makanya saya sering mengatakan nanti kita lihat di pengadilan Tuhan. Di balik itu kan ada pernyataan, entar lu ditelanjangi, lu jahat. Lu masuk neraka, gua kagak. Itu membunuh, itu jahat. Wah, saya minta ampun saudara. Karena saya sebelumnya tanya, Tuhan maksud mimpi ini apa? Kalau saya menyatakan apa maksud penglihatan ini? Nah kalau saya katakan penglihatan rasanya tuh kayak lebay gitu. Tapi kalau saya merasa itu penglihatan tentang keadaan diri saya. Wah saya menangis saudaraku. Saya menangis. Saya sebut nama-nama orang yang selama ini melukai saya dan saya anggap jahat dan tidak layak masuk surga. Saya sebut 1, 2, 3, 4, semua saya sebut. Anda tahu, sejahtera saya tuh seperti kabut itu, kena sinar matahari, terangkat. Terus yang saya ingat, itu ref lagu ini. Selalu saya nyanyikan. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Saudara, biar pendeta juga mesti mau berubah, mau bertobat saudara. Jadi setelah pagi menjelang subuh itu saya berkata, beri kesempatan aku Tuhan. Walaupun aku tidak menyukainya, tetapi kalau itu menyenangkan Engkau, kulakukan. Merdeka saudara, merdeka. Saya pikir-pikir pantas ya. Saya selalu ingin terbang tinggi, kok nggak terbang-terbang rasanya aku ini. Ingin terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Kok kadang-kadang seperti blank spot. Nah karena kualitas saya belum tinggi seperti kualitasnya Stefanus tadi.
Stefanus, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, ini sudah di layer yang tinggi nih. Saya sering berdoa, saudara, minta ada di layer yang tinggi. Sering. Makanya saya tanya-tanya, kenapa ya Tuhan, aku kok rasanya enggak naik-naik terus ya? Apa yang kurang? Ini baru satu dari sekian banyak yang mungkin belum lulus. Sekarang kita mau belajar, saudaraku, harus rendah hati. Kita dijahati orang, waduh, dilukai. Benar, kita dihina, diinjak-injak. Ya, enggak apa-apa. Bukan hanya enggak apa-apa, ini berkat kekal. Bukan hanya berkat kekal, pasien, proyek yang harus serius kudoakan agar mereka jangan dihukum Tuhan. Seperti doa Stefanus untuk orang-orang yang menganiaya dia, termasuk untuk Saulus. Kalau kita masih punya karakter buruk, bagaimana Tuhan mau tinggal dalam kita, saudara? Kita harus mau menghirup nafasnya, sehingga kita itu senafas dengan Tuhan. Baru bisa dia tinggal dalam aku dalam dia. Nah, ini pelajaran yang berharga. Mahal sekali. Lalu kita memandang orang-orang yang tadi membenci kita jadi berubah, saudara. Kita sebut nama satu persatu dan ajaib loh. Yang tadinya kita ini sebenarnya terus terang ya dendam. Ya. Jadi enggak dendam. Ya, kita harap stabil terus ya. Tuhan, jangan sampai mereka menanggung hukuman atas kesalahan itu. Ngeri kalau Tuhan hukum itu, sudah. Ngeri. Jadi kita itu memperbaiki kejahatan orang, memperbaiki kesalahan orang dengan menjadi korban dari kesalahan orang itu. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus kan begitu. Nah, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perlu belajar lagi, saudara. Tapi kalau kita bisa seperti ini, wah, jadi pangeran kita dalam kerajaan surga. Sudah memiliki wajah seperti wajah Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Yang mengampuni musuh, memaafkan, dan bisa berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya Tuhan sudah ajar saya lama ya hal-hal semacam ini. Cuman bandel saja saya ini. Pernah satu kali saudara saya lagi sedang khotbah di Rehoboth Ministry. Duduk seseorang yang pernah menghina saya, merendahkan saya. Saya lagi khotbah gitu, loh ada dia, ada monyet itu. Wah, ada monyet itu. Timbul kan saudara sikap marah kan saudara. Bisa berantakan tuh khotbah kita itu. Kalau kita mau jadi sombong, lalu menampilkan sukses kita, atau kita cari kata-kata yang tepat untuk gosok dia kayak sabun aja kita gosok. Kita seperti khotbah kita jadi seperti sabun yang menggosok dia. Wah, kacau dah. Tapi kemarahan itu masih saya ingat, ini orang tuh merendahkan saya, menghina orang ini. Tapi di tengah khotbah itu bisa loh kebayang dia berjalan itu di semacam lereng. Ini api kekal, api maksud saya. Api nyala-nyala, lalu dia berjalan di pinggir gini.
Lo bisa lo di tengah-tengah khotbah itu muncul bayangan itu, lalu ada suara, kamu seneng deh masuk ke situ. Loh, sementara khotbah itu muncul gambaran di benak saya. Saya kan gak kepikir begitu sebelumnya, saudara. Bisa loh muncul gambaran itu di benak saya. Kamu mau, kamu senang dia jatuh ke api itu? Enggak lah Tuhan. Aduh, luar biasa. Kenapa? Kita kan mesti jadi jatuh belas kasihan, saudara. Itu Tuhan ajar saya itu sebenarnya sudah lama sekali, ya, lama sekali. Mungkin 11 tahun, 10 tahun yang lalu, saudara. Lama sekali. Tapi heran loh, masih nggak mau ngerti ya. Nah, sampai saya mengajar pendalaman Alkitab dengan tema besar doa Bapa kami sampai di kalimat ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Seperti kami, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Itu juga di situ ada kalimat ampunilah mereka. Nah itu saudara, itu ampunilah dosaku seperti aku mengampuni kesalahan orang. Secara tidak langsung kita mau mengatakan Tuhan, ampunilah mereka. Aku memberkati mereka Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau kamu tidak memberkati mereka, kamu tidak dapat berkat. Kamu tidak mengampuni mereka, kamu tidak diampuni. Saudara, di sini dibutuhkan kejujuran, saudaraku. Ya, dibutuhkan kejujuran. Ya kalau kita tidak jujur ya tidak bisa. Harus jujur. Jujur dengan diri sendiri. Kalau kita masih merasa dendam, benci, harus jujur, kau masih punya dendam, benci kepada orang itu. Dan kita harus serius menggarap dan menyelesaikannya. Kalau masih ada ya duduk diamlah di kaki Tuhan. Itu yang saya lakukan dan saya bagikan. Duduk diam di kaki Tuhan, saudara. Lalu di tengah-tengah doa yang tadi saya kemukakan, saya menangis. Itu baru Tuhan memberikan satu kebenaran lagi. Tuhan munculkan di pikiran saya begini. Kamu nanti, ya, kalau seseorang di kekekalan baru mengerti betapa kecilnya kesalahan saudaramu. Jadi ketika seseorang, ya, di hadapan pengadilan Allah, kalau sampai kejahatannya tidak diampuni, artinya dia tidak bertobat, dia baru tahu betapa kecilnya kesalahan orang terhadap kita. Wah, ngeri saudara. Jangan sampai terlambat seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saudaramu hanya salah 100 dinar, maksud saya hutang 100 dinar. Kamu hutang kepada majikan ini 10.000 talenta. 10.000 talenta, 1 talenta 6.000 dinar. Saudaramu hanya 100 dinar hutangnya. Kamu hutang 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Jadi ketika hamba itu dicabut lagi pengampunannya, pemutihan hutangnya, dia sudah nggak bisa bayar hutang, saudara. Dia tidak bisa bayar hutang biar anak istrinya dijual juga. Tidak bisa. Diputihkan loh. Temennya cuma 100 dinar kok nggak diampuni. Begitu dicabut pengampunannya, dia harus membayar hutang 10.000 talenta. Dia baru sadar 100 dinar itu kecil. Wah. Dimunculkan itu di pikiran saya pada waktu saya berdoa pagi. Dari jam 2 ya kira-kira sampai subuh itu. Waduh, luar biasa. Jangan sampai nanti di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu karena kamu tidak mengampuni saudaramu. Wah, gawat saudaraku. Ternyata kesalahan saudaraku kecil banget ya. Loh, kenapa tidak kamu ampuni?
Sebab ketika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, kamu menghina kemurahan Tuhan. 10.000 talenta besar. Tuhan selesaikan loh, cuman berapa sih? 100 dinar. Kamu menghina kemurahan Allah. Kamu tidak menghargai kemurahan Allah. Maka tetaplah bersama dengan kami, saudaraku, untuk menerima banyak kebenaran. Amin.